illusion ya. Ilusi. Bang Frank. Illusion ya. Ya, kalau berjumpa dengan Tuhan itu berjumpa dengan ya itu adalah satu ziarah atau satu perjalanan ya yang spirit secara spiritual. Tetapi di dalam istilahnya manusia ini kan punya illusion dalam Betul. dalam ya Fata Morgana. Kita tidak bisa dan itu perlu ada pengujian dan sebagainya diri kita sendiri ya. Mantap Jadi, itu. jadi Mantap. kita ya saya pikir serta merta itu kita menjadikan satu patokan bahwa itu benar, tapi kita lihat juga dari bagaimana dengan cara hidup dia dalam kehidupannya dia sehari-hari, apa yang terjadi. Nggak bisa Bang Franky. Kenapa? Karena kehidupan Paulus itu tiap hari mukulin pengikut-pengikut Yesus. Nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang kalau hanya orang-orang yang hidupnya baik bisa bertemu sama Yesus. Paulus hidupnya jahat, dia ketemu Yesus baru bertobat. Setelah ketemu Yesus baru bertobat. Ini gimana, Bang Franky? Ya, ya itulah karena pada waktu Yesus masih hidup ya sebagai manusia di dalam muka bumi ini, dan dia mengajarkan tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang hidup di dalam roh, dalam hidup secara benar, kayak gitu kan? Ya. Iya, istilahnya hidup di dalam roh. Kan hidup ini kan kita ada hidup di dalam daging dan di dalam roh. Gini, saya mau nanya ke Pak Franky. Izin Bang Neflos, Bang Satria, Bang Umar. Siap. Ketika Paulus mengaku telah bertemu dengan Yesus, apakah dalam kehidupan Yesus ketika dia masih berada di dunia pernah bertemu nggak dengan Paulus? Kalau Paulus sendiri kan tidak berjumpa secara real dengan Yesus ya. Oke, udah di situ dulu. Berarti tidak pernah berjumpa ketika Yesus hidup ya? Ya, karena itu muridnya si Paulus itu kan adalah siapa ya? Markus atau siapa ya? Oke. Artinya dia tidak pernah melihat fisik Yesus secara langsung, apalagi bertemu. Kalau lihat dari ceritanya ya mungkin Paulus itu kan hanya berjumpa ketika dia melihat penglihatan pada saat Ananias menyembuhkan dia. Artinya penglihatan setelah Yesus dibangkitkan, ya kan? Nah, setelah itu dia mengalami satu penyembuhan secara total. Oke. Udah di situ dulu. Nanti kita akan masuk ke sana. Artinya gini, ini sebagai gambaran perbandingan bagaimana ilmiahnya Islam membatasi para pengaku yang telah bermimpi dengan Rasulullah. Oke? Jadi saya tambahkan, boleh saya? Sebentar dulu bro, sebentar. Jadi dalam Islam sendiri tidak semua klaim orang yang pernah bermimpi bertemu Nabi itu bisa diakui secara ilmiah. Karena ada persyaratannya. Persyaratan pertamanya, orang tersebut dianggap benar pengakuannya ketika dia telah mempelajari ciri-ciri Nabi Muhammad itu secara keilmuan. Betul. Dia misalnya dia mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan ujung rambut Rasulullah sampai ujung kaki Rasulullah secara rinci. Artinya ada gambaran utuh bagaimana fisik seorang Rasulullah itu. Karena orang yang tidak pernah mengetahui fisik seseorang itu secara utuh, bisa saja dan kemungkinan besar itu setan yang menyerupai sosok yang kita anggap adalah seseorang, padahal bukan seseorang itu. Ngerti nggak maksud saya? Masuk akal Ustaz. Iya. Memang dalam Islam seperti itu. Tidak semua klaim orang yang mengaku bertemu Nabi bisa diakui kecuali dia memang orang berilmu yang mempelajari bagaimana ciri fisik Rasulullah secara detail. Ini apalagi ada pengakuan seseorang yang telah telah diangkat dan tidak pernah bertemu secara langsung, tidak pernah menatapnya, tidak pernah melihatnya secara fisik, tiba-tiba datang dan dia pun tidak tahu bagaimana fisik seorang Yesus itu sebelumnya. Bagaimana rambutnya, bagaimana hidungnya, bagaimana perawakannya. Kenapa dia yakin itu Yesus? Atau jangan-jangan itu penyerupaan saja? Gimana itu? Betul. Karena izin ya, Mualim Umar, itu ada yang mau naikin aja itu Mualim Muhammad Zia. Ya, Mualim ya. Pamit ya, Tuan Guru sekalian. Oh iya, Ahi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ahi Muhammadiyah, up, naik, Ahi. Saya coba sedikit menambah ya, yang tadi Pak Frankie Brickton. Ya itu saya jelaskan dulu. Kita lihat itu sekarang kan dulu pada masa pertama setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berbicara langsung pada manusia melalui tiang api, tiang awan, kepada para nabi, yaitu para nabi menerima wahyu Tuhan melalui bermacam-macam cara, lewat mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lewat mimpi, lewat penglihatan dan pendengaran dan lain-lain. Terus masa yang kedua, Tuhan sendiri datang ke dunia supaya bisa berkomunikasi langsung sama manusia, yaitu dengan mengambil rupa manusia. Supaya manusia bisa menerima kedatangannya secara wajar, dia datang dengan mengikuti proses kejadian manusia itu sendiri, yaitu mulai dari kandungan selama 9 bulan sampai lahir dan menjadi dewasa. Oke, langsung ke masa ketiga. Ya, manusia tersebut adalah Yesus. Kita lihat di Lukas 1 31 sampai 36 dan Yohanes 1 sampai 14. Terus ya itulah Masa ketiga gimana? iya, masa kedua itu pada zaman akhir. Terus yang masa yang ketiga ini pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara. Pada masa kedua itu dia berbicara dengan kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 2. Itu masa yang kedua. Jadi dia datang. Iya. Terus masa yang ketiga, yang terakhir sekarang ini sampai akhir zaman atau kiamat nanti sesudah Yesus naik ke surga, Tuhan itu menyertai manusia melalui kuasa pembimbing atau penolong yang disebut Roh Kudus, supaya manusia tetap berada di jalan kebenarannya. Oke. Pada hari kiamat nanti, yaitu dia akan datang kedua untuk menghakimi semua manusia yang hidup dan mati. Jadi kalau tadi tentang mimpi tadi, saya bicara tentang mimpi tadi kan, ya kalau Tuhan menyatakan diri dia lewat mimpi, lewat pendengaran, itu kan masing-masing orang kan. Nah, karena Tuhan itu memilih itu, kan Yesus itu akan bernubuatan, itu bukan sekali. Gini Pak, saya bantah, izin Bang Ali ya. Iya, silakan. Saya akan menjelaskan satu ya. Ada satu kesaksian, saya melihat langsung dari videonya, dia dijumpai secara utuh oleh Yesus sampai dijamah-jamah, bahkan sampai dia hamil mengandung anak Tuhan. Itu menurut Bapak gimana? Kalau itu saya tidak mengalami hal seperti itu. Cuman memang bukan Bapak yang mengalaminya. Iya. Orang Kristen yang lain Pak yang mengalaminya Pak. Bahkan bukan satu orang aja, banyak. Lihat di channelnya Yusuf Anubulu kalau kesaksian. Apakah kesaksian itu bohong? Apa benar menurut Bapak? Jadi kalau mereka kesaksian enggak Pak, jawab aja, kesaksian itu benar apa bohong Pak? Nah, kalau mereka menyatakan begitu, ada yang benar, ada yang mungkin hanya Oke, anggap benar. Berarti kalau seperti itu Yesus datang tidak 2 kali Pak, melainkan ribuan kali atau jutaan kali, karena banyak kesaksian yang seperti itu. Iya, setuju nggak Pak? Memang dia itu akan bernubuat itu bukan dari dulu, sekarang dia akan terus bernubuat. Berarti gugur dong ayat dari Bible Pak, akan datang 2 kali. Di situ di dalam Yohanes 20 24 sampai 29 itu dia sendiri berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Loh, bukannya melihat ini Pak, dijamah. Dia melihat langsung, dijamah langsung sampai hamil. Itu mungkin cara Tuhan ya. Saya tidak bisa kok cara menghakimi. Kok nggak berani Bapak menyatakan kalau itu salah? Nah, Kak, memang itu salah loh Pak. Ya, kita bukan salah kalau perjumpaan. Oh ya kalau misalkan itu keyakinan dari kekristenan seperti itu, ini banyak penonton dan di YouTube juga di live kan, ya terserah Bapak itu. Bukan masalah keyakinan. Sekarang yang terpenting bagi kita, sekalipun dia sudah dijumpai Tuhan, dijamah, yang sudah dikatakan Pak, dijamah sampai hamil. Dia mengaku didatangi Tuhan dan dijamah sampai hamil, gimana itu? Dia punya suami. Punya suami ya, berarti itu mungkin karena dia mungkin dulunya mandul bisa hamil ya, itu kan. Loh, dia punya anak kok mandul gimana? Oh, dia punya anak ya, itu kalau proses itu ya saya tidak terlalu kurang begitu itu ya. Ya karena Bapak tinggal ditegasin aja sama Bapak, kalau misalkan Bapak
membentengi. layak nggak Tuhan datang? Mungkin Pak Angka Sastria itu dalam pemahaman ketika ada teman-teman Kristen yang bersaksi di Pak Manubulu, mungkin dalam pemahaman yang Pak Angka Sastria yang karena memang dalam pikiran sudah tidak nyaman, jadi membuat suatu deskripsi sendiri tentang bagaimana orang itu. Kayak gini. Saya pikir namanya perjumpaan dengan Tuhan itu tentunya berbeda. Setiap orang itu akan dipilih untuk berjumpa dengan, dan tidak semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan itu sendiri ya. Enggak Pak, gini Pak, pertanyaan saya gini Pak, kalau misalkan itu benar, kejadian itu benar, dia datang terus ke bumi, berarti tidak 2 kali datangnya, melainkan ribuan kali atau jutaan kali. Ya, perjumpaan mereka itu ya perjumpaan dengan acara apa? Kalau secara real ya, yang maksudnya kedatangan Tuhan Yesus yang real. Loh, gimana sih Pak? Yang namanya sampai hamil itu real Pak? Gini, perjumpaan Tuhan dengan manusia dalam bentuk mimpi, penglihatan dan sebagainya. Kenapa tidak semua orang bisa melihat gitu loh? Nah, dia datang kepada orang-orang yang memang membutuhkan dalam hal itu kelemahan. Dia mungkin sakit yang begitu parah, dia Bingung mungkin saya. nafasnya mau mati. Kok jadi Tapi kenapa kesakit sih Pak? Lari ke sakit. gini. Orang itu hamil cara- kok lari ke sakit? Orang hamil Enggak, itu itu adalah salah satu cara Pak Angkan Sastria bahwa bagaimana Tuhan itu berjumpa dengan pribadi manusia dengan ya caranya itu dia terserah sendiri. Bapak, itu keyakinan Bapak. Bapak mau mempermalukan agama Bapak sendiri di sini, bodoh amat kalau saya. Bukan mempermalukan, perjumpaan. Ya kalau Bapak mendukung yang salah, berarti Bapak mempermalukan diri sendiri Ini dong. Gimana sih? Tadi gini Bapak udah bilang. Pak Franky, sebentar Pak Franky. Tadi saya sudah memberikan clue-nya, sudah memberikan sebuah pengantar agar bisa kita filter mana perjumpaan benar dengan Tuhan, dengan orang-orang suci, mana perjumpaan yang ternyata penyerupaan setan. Jadi analogi tadi, bahkan kesaksian tadi yang diberikan oleh seorang wanita mengaku didatangi oleh Tuhan Yesus dalam mimpinya, kemudian mereka bersetubuh dan dia sampai hamil dalam kehidupan nyatanya. Itu kira-kira Yesus kira-kira bersetubuh. Bentar dulu. Yesus bersetubuh dengan orang itu. tadi kan begitu kesaksiannya. Dia sampai hamil dari Jangan Kalau begitu dia dong. tidak bersetubuh Jangan begitu itu dong. berarti tidak benar. Itu tidak Yesus kan benar. menunjukkan di bumi Nah, bahwa ini yang saya pengen jawabannya. Berarti orang itu nggak benar, orang itu berbohong. Udah selesai kan? Jadi Oh, Yesus kesaksian itu, saudaraku, jadi kesaksian itu Di jama itu beda dengan gini Bang. Makanya dari tadi saya menyampaikan bahwa di jama itu dalam hal apa? Jama bukan berarti Yesus harus bersetubuh dengan wanita itu sehingga dia hamil. Kalau sampai hamil itu namanya apa Pak? gimana di zaman? Jama itu dalam Enggak, konteks saya nanya. tadi. Kalau misalkan sampai hamil itu namanya apa Pak? Sampai hamil itu karena akibat dari perhubungan antara suami. Nah. Dia kan berhubungan. Gini dong, dengar dulu dong, jangan langsung. Dia kan punya suami. Oh. Dia Dia entar dulu. pengakuannya bukan sama suaminya dan suaminya mengakui itu bukan perbuatan dia. Itu perbuatan Tuhan. Entar dulu. Gini, Kalau gini. mau nyalahin, jangan salahin saya Pak, salahin orang itu yang mau bikin kesaksian seperti itu. Tidak. Cuma Bro, kan ini enggak, Bro Franky nonton dulu kesaksian itu dengan lengkap, baru nanti komentari. Iya, cuma kan ini kan saya hanya betul. mengikuti apa perkataan Pang Angka Sastria. Kalau secara logika kan istilahnya dia kan punya suami. Tentunya ada masa-masa mereka seksual, hubungan seks itu kan pasti ada. Tidak mungkin Pak, kata saya juga, mending Bapak tonton dulu video itu. Bapak tonton dulu, baru Bapak komen. Ya, Oke, suaminya oke. sendiri mengakui bahwa itu adalah anaknya Tuhan, bukan perbuatan dia, Pak. Paham nggak, Pak? anaknya Tuhan. Tapi kalau- Maksudnya kan gini loh, Tuhan kalau itu kita tidak tonton videonya Tuhan kan itu kita tidak itu mungkin kan Tuhan itu bisa tidak menilai mungkin bersetubuh. mana Tuhan- kesaksian yang benar. Nah, ini yang benar. Pak Bingung Agama benar ini jawabannya. Kalau misalkan dia berbohong, harusnya ada satu ini dari gereja. Jangan seperti itu. Jangan mempermalukan agama sendiri. Gitu loh maksud saya.
Jadi kesan Iya. Saya ingin mengatakan kepada Angka Sastria, bukan saya membela dalam hal perkataan apa yang dikatakan narasi yang dibangun, bagaimana jamahan, gitu loh. Jamahan itu beda dengan Gini berhubungan Pak, bukan gitu loh. betul Pak. Oke, Begini Pak, maksud bukan saya bahwa- dijamah bukan artinya saya negatif di sini Pak. Yang namanya dijamah sampai hamil, anak kecil aja tahu Pak, itu dijamahnya seperti apa. Anak kecil aja tahu loh Pak. Bukannya saya mau menggiring ya, bukannya saya mau menyalahkan satu Pak, agama, Pak, tapi saya coba menyalahkan narasi orang itu Pak. Pernyataannya dia bagaimana? Coba di Ya makanya Bapak tonton nonton aja. dulu. Tonton aja Pak, Frankie daripada nonton keluar dulu, dari mulut Pak. saya gak enak. Sekarang Ya, saya mau ya, kembali gini sebentar. Saya mau kembalikan ke Moses yang pertama tadi, bahwa ketika ada pengakuan ataupun kesaksian dalam berbagai macam bentuk, apakah langsung, apakah dalam mimpi, ataukah hanya bisikan dan seterusnya, itu kan harus ada pertanggungjawaban ilmiah secara keilmuan. Sedangkan dari sisi Kristen, bagaimana mempertanggungjawabkan benarkah sosok yang bertemu itu adalah sosoknya Yesus? Pembuktiannya bagaimana? Di manakah ada narasi ilmiah atau dalil ilmiah, apakah itu sumber primer dari kekristenan yang memberitakan atau menarasikan ciri Yesus secara lengkap? Rambutnya, jidatnya, hidungnya, matanya, sampai ujung kakinya, sehingga seseorang yang mempelajari ciri tersebut dengan narasi ilmiah yang lengkap bisa bisa mengakumulasikan sebuah gambaran utuh bagaimana sosok Yesus yang sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, dari sisi Islam, kami menarasikan secara ilmiah dan terbukti akurat ketika kami menceritakan sosok Nabi kami itu penuh dengan sumber literasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara riwayat. Jadi kami bisa menggambarkan bagaimana rambut Nabi kami, bagaimana panjang rambut Nabi kami, bagaimana bentuk jidatnya, bagaimana matanya, hidungnya, sampai ujung kakinya kami bisa menarasikan dengan lengkap. Sehingga ada gambaran utuh yang tidak bisa diselewengkan, yang tidak bisa digambarkan dengan berbagai macam versi. Ya, sekarang gini pertanyaan Bang Ali, Pak Ustadz. Nabi Muhammad itu mati tahun berapa? Ya. Anda nggak menjawab pertanyaan saya, mendatangkan pertanyaan baru. Ya, ya bukan. Baru kita bisa menyamakan. Karena Nabi Muhammad adalah Rasul juga. Bagaimana proses dia bertemu dengan Jibril di Gua Hira? Apa yang bukan ke situ, bukan ke situ arah pertanyaan saya. Iya, Saya mau ini kan tahu bagaimana perbandingan. aduh, Ya, perbandingan deh. kita lagi bicara Perbandingan. kesaksian dan penampakan Yesus. Yang saya tanyakan, Iya, bentuk saya gantian saya bicara. Jadi bentuk begini. Yesus yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mana? Itu yang saya tanya. Jadi saya potong sedikit ya. Jadi Tuhan Yesus kan dia akan bernubuat, ya toh, sampai akhir zaman pun dia akan bernubuat. Dia dengan caranya dia untuk menyatakan diri, ya toh, seperti di Alkitab, ya toh, dia bisa menyatakan diri tunggal, duit tunggal, ya toh. Ketika pembaptisan ada suara dari langit, ya toh. Tuhan itu dia Maha Esa. Nah, kalau kesaksian yang tadi saya belum nonton videonya sih, ya toh, tapi Ada Pak, nanti Bapak cari aja di ya. ininya Tapi Ibu kalau dia Pay, bilang- Ibu Pay. Kalau orang Kristen bilang dijamah itu bukan berarti berhubungan. Dijamah itu artinya Tuhan memberi apa ya? Kalau kita seperti orang Kristen kalau didoakan terus tangannya menjamah kita begitu nah pakai tangan lah ya toh. Artinya dia diberi kuasa untuk penyembuhan. Artinya dia ditolong lah sama Tuhan. Tapi Betul. kesaksian Setuju kalau itu, saya setuju Pak. Tapi kalau dijamah sampai hamil itu Bapak kan bisa melogikakan sendiri kan? itu yang tadi saya sudah jawab. Kan? Jadi, Ya. jadi kalau dia sudah dijamah, intinya orangnya yang ketika Tuhan menampakkan orang yang tadi tidak percaya, dia akan menjadi percaya seperti Thomas. Jadi kisah-kisah dulu yang terjadi, Thomas yang tadinya tidak percaya bahwa itu Yesus, dia dengar dari murid-muridnya bahwa kami telah melihat Tuhan Yesus. Dia bilang, saya tidak percaya kalau saya belum mencucuk sendiri tangan saya di bekas tangannya yang disalib. Nah, nanti
Besoknya Tuhan langsung menyatakan diri dan dia langsung mencucuk itu jari-jarinya Yesus yang bekas ditombak. Di situ baru dia percaya. Dia percaya setelah dia lihat, iya kan? Nah, dia tersungkur dan dia langsung menyembah Yesus. Ah, itu. Jadi kalau dia menyatakan kesaksian demikian, saya kira ya wajar-wajar saja sih. Tapi kalau ada juga sih orang yang ingin supaya terkenal, dia memberi kesaksian ditambah-tambah, gitu, supaya banyak yang memuji dia, gitu. Tapi inti dari semua itu sebenarnya, ketika Tuhan menyatakan diri, orang yang tadinya tidak percaya, yang belum mengenal Yesus, dia akan menjadi percaya. Dia akan mengenal Yesus dan dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Karena dari semua yang diajarkan di dalam kekristenan, inti utama adalah dilahirkan kembali. Makanya di Yohanes 3 ayat 3, Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah." Kita mau masuk saja nggak bisa, apalagi melihat. Ya itu kalau kita tidak dilahirkan kembali. Itu sudah, Pak. Ya begitu. Oke ya, ini saya bacakan bagaimana Islam menarasikan Nabi kami dari kesaksian para sahabat yang diturunkan ke generasi setelahnya, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kami. Misalnya dalam hadis Anas bin Malik, Hadatsana Abu Raja wa qala Anas bin Malik yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bitawilil ba'in wa laysa bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat, dan seterusnya. Kurang lebih artinya Rasulullah itu tidak terlalu tinggi perawakannya dan juga bukan orang yang pendek. Kulitnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap. Rambutnya tidak keriting dan tidak pula terlalu lurus. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun. Baginda tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau pada umur 63 tahun sampai selesai hadis. Artinya ada narasi-narasi dari para sahabat menggambarkan dengan lengkap dan jelas bagaimana fisik seorang Rasulullah. Di hadis yang lain misalnya, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawil wala bil qasir hasanal jism wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabt asmaral launi idza masya yatakaffa. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam berperawakan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Udah Bang Ali. Ini Bang Ali, saya sudah paham dengan apa yang Saya sudah paham dengan apa yang gini, nggak usah panjang. Oke lah, apapun yang dideskripsikan tentang Nabi Muhammad dan sebagainya, itu tidak ada menjadi persoalan. Karena semua itu ada peradaban, di mana ada cerah, ya tentunya. Coba berikan saya deskripsi Yesus gimana? Saya punya pertanyaan. Berikan saya deskripsi Yesus gimana? Oke, Pak Ustadz pasti kalau di Al-Quran pun pasti mencatatkan tentang siapa itu Isa. Iya, bagaimana orangnya? Orangnya gimana? Kenapa bisa tertulis di dalam Al-Quran? Orangnya gimana? Saya mau tahu. Enggak. Kita kembali lagi ke kok bisa ada di Al-Quran tertulis tentang Isa? Karena Isa adalah Nabiullah, Rasulullah, utusan Allah yang kalian itu deskripsi tentang. Istilahnya kok bisa ada tertulis kalau misalnya di Yesus tidak jelas, Isa itu tidak jelas, kenapa harus ada kedua? Jelas Isa itu jelas, tetapi ketika ada yang mengaku bertemu dia setelah dia mati, itu yang kami pertanyakan, gimana orangnya? Bertemu dengan dia kan tadi kita bilang wadah apa yang dipakai dalam pertemuan itu. Kalau secara real konkret itu nggak bisa bertemu langsung dengan kenyataan kita. Ketika Paulus bertemu Yesus dalam bentuk apa? Kan itu penglihatan. Iya. Ciri-cirinya gimana? Nah, ciri-ciri pasti dia istilahnya ciri-ciri dalam mungkin dia tidak mendeskripsikan itu. Kenapa dia tahu itu Yesus? Karena Paulus itu adalah salah satu murid dari Yohanes, Polikarpus, dan turun dari siapa lagi itu? Itu kan muridnya. Ada kedekatan mereka. Jadi cerita itu secara utuh. Gini bro, sebentar. Dari gini loh.
Misalnya seorang ustadz punya murid, dia punya murid lagi. Tentunya dia akan menceritakan bahwa bentuk wajah dari Yesus itu seperti ini. Kayak gitu, rambutnya gondrong. Makanya para seniman itu bisa mengangkat dalam gambar-gambar mereka tentang bagaimana gambarnya Yesus itu sendiri. Oke, jadi Paulus itu muridnya siapa tadi? Dia kan Jadi begini, saya potong dulu ya Pak Franky. Yesus itu bisa ada digambarkan kan, yang itu bukti bahwa kalau Yeshua Hamansiak itu bukan goib. Buktinya nama Yesus pernah hadir dalam literatur sejarah dunia. Nah, kalau Isa Al-Masih itu dongeng Arab, karena buktinya nama Isa hanya muncul di buku Arab, tidak pernah muncul di literatur dunia. Aduh, Anda nggak mengerti bahasa Aramid berarti. Iya, jadi Anda di situ nggak perbedaannya. mengerti Jadi bahasa memang- Aramid. Jadi begini, Yesus saudaraku. itu bahasa apa, saudara? Yesus itu Jadi bahasa apa? saudaraku, jadi Yesus dengan Isa itu Yesus memang itu berbeda. bahasa apa, saudaraku? Yesus itu bahasa apa? Nama Yesus itu dari bahasa apa? Yesus itu kan beda dengan Isa. Yesus itu bahasa apa, saudaraku? Jadi menurut Ustadz apa? Yesus sama dengan Isa. Jangan berdusta Anda. Anda nggak mengerti bahasa Aramid, kemudian ingin Iya, mendeskripsikan maksudnya Yesus sekarang berbeda saya dengan Isa. Isa dengan Yesus sama. Jika Isa alaihissalam yang dimaksudkan bagi kalian adalah putranya Maryam, sama. Sama menurut itu. Terus Sama. kelahirannya kenapa beda? Tapi kami memuliakan Yesus sebagai utusan Allah yang mulia. Allah menarasikan, mengkabarkan kepada kami bahwa Yesus tidak mati terhina dengan keadaan diarak oleh masa, diludahi. Sekarang dari ditelanjangi. penulis Quran itu Bahkan dia diangkat ke langit sebagai ya, manusia. oke. Sekarang saya jawab ya. Dari penulis Quran itu Kalian belum menjawab pertanyaan saya, jangan mengalihkan pertanyaan yang baru. Jawab dulu pertanyaan saya tadi tentang Paulus bertemu Yesus. maksudnya Paulus bertemu Yesus. Iya. Nah, itu kan di Damsik sudah dikisahkan di Damsik itu. Yaitu Yesus, karena Paulus selama ini menganiaya, dia dulu namanya Saulus. Oke. Nah, dia seorang Yahudi yang taat, Oke. ahli Taurat. Dia menganiaya murid-muridnya Yesus. Oke, terus tadi dikatakan oleh teman Anda, dia berguru kepada muridnya Yesus. Ini Anda mengatakan dia menganiaya murid-muridnya Yesus. Jadi saya cerita ya, jadi kisah Paulus dia bertobat, dia ketika itu dia menganiaya murid-murid Yesus, makanya ketika dia berjalan dengan beberapa pasukan dari atas langit itu berteriak, berbicara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus bilang begitu. Oke, sekarang saya mau dia duluan berguru kepada murid Yesus. Duluan mana? Berguru apa maksudnya? Tadi teman Anda berkata dia muridnya Yesus. Dia muridnya murid Yesus. Tunggu dulu, saya kisahkan dulu di mana Saulus itu sebelumnya nama Saulus, kemudian Yesus menampakkan diri ya toh kepada dia, langsung matanya dia itu terbuta, langsung buta, nggak bisa melihat, dia hanya melihat cahaya yang begitu terang, yang begitu cahaya itu akhirnya dia punya mata langsung buta. Artinya Anda tidak bisa membangun narasi tentang kepaulusan ini dengan ranah ilmiah menurut saya. Karena ada berbagai argumen yang saya dapatkan dari dua jawaban yang berbeda. Sekarang Anda menyatakan bahwa Paulus adalah seseorang yang menganiaya musuhnya para pengikut Yesus. Kemudian dia mendapatkan penampakan Yesus dan dia bertobat kepada Yesus setelah itu. Dan teman Anda sebelumnya mengatakan dia telah berguru kepada murid Yesus, jadi kemungkinan dia diajarkan bagaimana fisiknya Yesus, bagaimana ciri-cirinya. Ini dua narasi yang bertolak belakang, bro. Kalau penampakan Yesus itu kan kita bisa lihat di dalam apa itu peristiwa Paulus. Coba lihat sejarah Paulus. Paulus itu siapa? Yang saya ingin bukti dari Anda berdua, bagaimana bisa meyakinkan dalam konteks ilmiah bahwa Paulus itu benar-benar bertemu dengan sosok yang kita sebut sebagai Yesus
sebagai sebuah beliau minta kebenaran. supaya kita buktikan. Bukan Ya, bukan buktikan. Kalau buktikan ya itu kan ranah dogmatik, ranah keimanan. Semua orang berhak mengimani apa saja yang mereka yakini. Tetapi ada pertanggungjawaban ilmiah di situ. Bagaimana seorang Paulus mengaku dia bertemu Yesus, dia tidak mengenal Yesus siapa? Itu inti pertanyaan saya. Ya memang pertama kan dia belum menjadi murid Yesus, dia belum dipakai Yesus, dia masih menolak Yesus, dia menganiaya apa itu murid-muridnya Yesus. Makanya dari atas itu berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maksudnya menganiaya aku, menganiaya murid-muridnya Yesus. Dia percaya waktu itu. Sama dengan Abraham. Abraham itu kan awal mula namanya Abram. Setelah itu Tuhan ganti namanya, kamu bukan lagi, namamu bukan Abram tapi Abraham. Saulus juga begitu, namamu bukan lagi Saulus tapi Paulus. Oke, sekarang saya dalam mosi mukaddimah saya telah menggambarkan bagaimana seseorang bisa dibuktikan mengaku bermimpi atau bertemu siapa ketika dia mengenal secara langsung orangnya, atau pernah melihat orangnya secara langsung, atau setidaknya dia mempelajari ciri fisik orang tersebut secara keilmuan. Sedangkan Paulus, dari pengakuan Anda berdua, tidak pernah bertemu Yesus sebelumnya. Bahkan dia menjadi musuhnya Yesus dan dia menzalimi, membinasakan pengikut-pengikut Yesus sampai dia akhirnya mengaku bertemu dengan Yesus dalam pertemuan tersebut. Artinya, ada dua kemungkinan. Ini yang saya simpulkan. Kemungkinan pertama, okelah, benar dia bertemu dengan sosok Yesus tersebut. Dan dia merasa mendapatkan ilham, mendapatkan perintah untuk menjadi seseorang yang akhirnya membela kekristenan dan menjadi bapak kekristenan dunia. Yang kedua, kemungkinan kedua, dia klaim saja sebenarnya dia tidak pernah bertemu, atau benar dia bertemu, tetapi itu bukan sosok Yesus yang sebenarnya, bahkan merupakan setan yang menyerupakan diri kepada Yesus dan mengilhamkan dia untuk membuat sebuah ajaran yang dia namakan Kristen. Gimana? Jadi kalau pertemuan Paulus dengan Yesus itu kan bukan pertemuan dengan setan. Buktinya Paulus dia bertobat menerima Yesus. Kalau dia ketemu setan dia nggak akan bertobat. Itu landing pointnya. Ya, ngapain dia bertobat terima Yesus kalau itu setan? Akhirnya dia membuat ajaran baru yang berubah dari ajaran Yesus. Ajaran apa yang dia buat? Yesus menyembah Allah, menyembah Tuhan yang satu. Disitulah. Kok tiba-tiba Paulus menjadikan dia Tuhan? Itu kan ajaran baru. Disitulah kesalahan kalian, selalu menyatakan bahwa Loh, dia itu dari kitab Anda Yahudi. sendiri. Yesus tidak pernah menyembah dirinya, tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan yang satu. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan di mana? Ya, toh dia kan memang ketika dia jadi manusia, dia selalu menyebut Bapa untuk apa itu sebagai kiasan dirinya dia. Dia justru katakan, jika engkau tidak percaya akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosamu. Jika engkau tidak meninggikan anak manusia, engkau tidak akan tahu bahwa akulah dia. Jadi Yesus memang tidak menyatakan langsung bahwa saya ini Tuhan, tapi dengan ketika dia menampakkan diri setelah kebangkitan kepada Thomas yang tadi tidak percaya, kepada apa itu Yohanes di Patmos. Jadi begitu, jadi bukan berarti Dia memusuhi ajaran Yesus karena Yesus kita mengikut menyembah ajaran Tuhan yang satu. Kemudian dia menyakiti murid-muridnya Yesus, pengikut-pengikutnya Yesus karena bertuhankan Tuhan yang satu. Kemudian dia mendapatkan ilham telah bertemu Yesus. Kenapa tiba-tiba ajarannya berubah? maksudnya ajaran berubah bagaimana? Yang menetapkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri setelah ada perubahan tersebut. Yesus itu Tuhan itu sudah dari dulunya, dari sononya, kata orang-orang Betawi. Ketika dia bertemu dengan Paulus. Jadi Alkitab itu Taurat dan Injil sudah ditutup dengan kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Di situ Yesus katakan kepada Yohanes, lihatlah aku yang telah mati, bangkit dan hidup kembali. Aku adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Begitu. Berarti Yesus itulah yang menyatakan kepada Yohanes di Patmos. Itulah Alkitab, makanya ditutup dengan kitab Wahyu di situ. Aku adalah Hilang suaranya. yang akhir. Begitu.
Jadi Tuhan punya cara, dia mau apa itu menyatakan diri kepada Pak Ustadz, Pak siapa, itu caranya Tuhan. Kita tidak bisa melarang. Manusia punya hubungan punya pengalaman spiritual itu beda-beda. Itu kalau dia punya kesaksian begitu ya sekarang tinggal kita yang menilai ya toh. Tapi inti dari kekristenan itu kita ini harus menjalankan kehidupan kita seperti yang Yesus ajarkan. Yesus mengatakan kamu harus mengampuni. Berapa kali guru kami harus mengampuni? 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70. Kita mengampuni itu selamanya. Kita tidak boleh menghakimi. Nah, di situ pengajaran Yesus itu, makanya dia meninggal. Aku harus pergi, jika aku tidak pergi maka roh penghibur itu tidak datang. Tugas Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita ini, dia akan mengingatkan kita tentang apa yang Yesus pernah ajarkan kepada kami. Bukan mengingat tentang ajaran Paulus, bukan. Tapi mengingat apa yang Yesus pernah katakan. Dia akan mengingatkan kita tentang dosa. Oke. Ya. Saya rasa pendengar sudah bisa menyimpulkan dari arah pertanyaan saya dan narasi saya dan jawaban dari Brother Bingung dan Brother Frankie kan. Dan mungkin sebagai penutup dari saya, karena sudah harus mengundurkan diri, bahwa semua orang bisa mengklaim telah bertemu dengan siapa saja, kemudian dia menyatakan dirinya telah mendapatkan perintah wahyu untuk menyampaikan ajaran dari pertemuannya tersebut. Tetapi pembuktiannya lah yang paling penting. Kemudian ketika Anda mengklaim bahwa Yesus memang mengajarkan dirinya Tuhan, itu tidak terbukti sama sekali dari Alkitab Anda sendiri. Bahkan mungkin sebagai Yesus tadi saya sudah bilang aku awal dan akhir kan Tuhan. Masa ada yang awal yang akhir manusia, iblis atau malaikat? Oke. Apakah ibunya mengetahui? QS Al-Hadi 3. Coba buka QS Al-Hadi 3. Apakah ibunya mengetahui dia Tuhan? Gitu? QS Al-Hadi 3, coba kamu lihat itu. Dia yang awal, yang akhir, yang jahir dan yang batin. Apakah ibunya mengetahui dia Tuhan? Ya itu pertanyaan yang itu dia tahu, Ibu Maria itu tahu ketika dia mengunjungi Elizabeth. Bagaimana? Gentar dulu, ketika dia mengunjungi Elizabeth pada saat dia mengandung Yesus, ketika dia mengunjungi saudarinya. Nah, apa yang dikatakan oleh Elizabeth? Ibu Tuhan. Ibu Tuhan. Iya kan? Artinya di situ Maria tentunya mengetahui bahwa yang dikandung adalah Tuhan itu sendiri. Yang benar. Loh, kan coba baca di pertemuan Maria mengunjungi saudarinya Elizabeth. Bro Frankie, Anda dari tadi dibantah sama saudara Anda sendiri loh, bukan saya bantah. Saya tidak bantah, saya menunjukkan posisinya. Jadi Yesus itu Tuhan, bukan karena Yesus mengaku akulah Tuhan, sembahlah aku, bukan seperti itu. Itu keilahian Yesus itu sudah dinyatakan, makanya di kitab Wahyu itu dia sudah nyatakan aku adalah yang awal yang akhir. Malaikat saja mengakui bahwa dia itu Tuhan. Yaitu Yesus juga mengutus malaikat, Yesus mengutus nabi-nabi, jadi dia disembah oleh malaikat, itu banyak. Kalau mau lihat ayatnya Yesus Tuhan banyak, jangan kita mengambil apa itu. Contohnya di mana Pak ayatnya Yesus mengutus nabi-nabi Pak? Yesus mengutus nabi-nabi. Nanti kamu baca di Matius 11 ayat 13. Itu bukan Yesus Pak, itu Bapak. Ya, coba dengar, coba baca sendiri. Nanti kalian bisanya cuma membantah, dikasih ayat menolak. Enggak, saya bukan membantah Pak, cuma bertanya. Di mana ayatnya Yesus mengutus nabi dan malaikat menyembah Yesus? 23 ayat 34. Buka Matius, saya bacakan ya Matius. Iya, bacakan Pak, bacakan. Sebab itu lihatlah aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat, separuh di antara mereka yang akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Yesus mengutus malaikat, kita bisa lihat di Wahyu 22 ayat 16. Yesus mengutus Roh Kudus. Yohanes ini. Yohanes 16 ayat 71. Yesus ya mana Pak? Di situ tulisan Yesus mengutus malaikat, Yesus mengutus nabi. Baca dari atas itu.
Perikopnya. Iya, nggak ada tulisan Yesus mengutus nabi dan malaikat, Pak. Coba Pak Franky bacakan itu. Loh, Matius 23 ayat 34. bro, entar bro, kalau memaksakan Yesus yang mengutus para nabi dan malaikat menyembah Yesus, itu bisa dibidatkan sama Tritunggal. Hati-hati bro. Tunggu lihat, tunggu. Saya bukakan ya, saya buka Alkitab dulu ya, sabar sebentar ya. Matius 23 34. Saya bacakan ya, Matius 23 34. Nanti malah berantem sama Tritunggal loh, Pak. Nah, lihat ya. Kita lihat. Itu dia punya judul perikop